welcome back to my YouTube channels. May I introduce myself? My name is Balkis Salsabila Fatimah Zahra with ID number 20210106003 Dan hari ini kita akan belajar bersama tentang tendensi sentral. Tendensi sentral sering dijadikan acuan memahami distribusi dari suatu data dan dianggap sebagai sumber informasi penting yang menggambarkan distribusi suatu gejala atau fenomena. Tendensi sentral memberi satu nilai yang dapat mewakili atau menggambarkan seluruh skor dalam kelompok, merupakan deskripsi ringkas dari sejumlah data kuantitatif yang didapat dari sampel dengan ekonomis, praktis, dan ringkas. Dengan tendensi sentral memungkinkan kita melakukan perbandingan antar kelompok, seperti memungkinkan kita untuk melakukan proses statistik berikutnya, melihat hubungan, korelasi, perbedaan, tritest, antar kelompok, dan lain sebagainya. Nah, dari berbagai macam pengukuran tendensi sentral, ada 3 yang paling umum dikenal, yaitu mean, median, dan modus. Berikutnya, kita akan membahas satu persatu tentang tendensi sentral. Oke, yang pertama adalah mean, atau sering disebut dengan rata-rata. Mean merupakan pengukuran tendensi sentral yang paling sering digunakan. Hal ini berkaitan dengan nilai mean atau rata-rata yang relatif dianggap lebih mudah ditemukan dengan melakukan fungsi pembagian pada hasil penjumlahan nilai-nilai atau skor yang ada pada data terhadap jumlah total frekuensi kemunculan nilai pada data tersebut. Jadi, dapat disimpulkan bahwa mean ini merupakan nilai rata-rata pada angka. Untuk lebih mudah dipahami, nilai mean atau rata-rata dapat dicari dengan menggunakan rumus sebagai berikut. X merupakan mean atau rata-rata, MX merupakan jumlah total data atau sum of, dan N merupakan jumlah total frekuensi data. Di sini, mean terbagi menjadi 2 data, yakni data tidak berkelompok dan data berkelompok. Berikut ini kita akan membahas tentang data tidak berkelompok atau ungroup data. Pengukuran mean atau rata-rata pada data yang tidak berkelompok dapat langsung dilakukan dengan menggunakan rumus dasar perhitungan mean seperti yang tertera di bawah ini. Dengan contoh, hitunglah mean atau rata-rata dari data tidak berkelompok, yakni 1, 2, 3, 4, 5. Dari data tidak berkelompok ini, mari kita masukkan ke dalam rumusnya, yakni X sama dengan MX yang berarti jumlah total data dibagi N sebagai jumlah total frekuensi data. Nah, di sini MX-nya merupakan 1 ditambah 2 ditambah 3 ditambah 4 dan ditambah 5, lalu dibagi jumlah total frekuensi data yakni 5. Setelah itu dijumlah lalu dibagi dengan hasil 3. Jadi, data rata-rata dari mean tidak berkelompok ini merupakan 3. Beralih ke pengukuran mean rata-rata dari data berkelompok, yaitu grup data. Untuk data berkelompok sederhana, mean atau rata-rata dapat dicari dengan menggunakan rumus di bawah ini. Berikut contoh, tentukan mean atau rata-rata dari tabel distribusi frekuensi berikut ini. X yang terdiri dari 5, 4, 3, 2, 1. F yang merupakan frekuensinya terdiri dari 2, 6, 5, 4, 3, dan Fx terdiri dari 10, 2, 4, 15, 8, dan 3. Dari frekuensi F dan Fx ini dijumlah dan F menghasilkan nilai 20 sedangkan Fx menghasilkan nilai 60. Lalu mari kita masukkan ke dalam rumusnya, yakni X sama dengan MX dibagi N.
Di sini MFX-nya dengan jumlah yang sudah tertera yakni 60 dibagi N atau F-nya, frekuensinya di sini merupakan 20. Jadi 60 dibagi 20 sama dengan 3. Kita beralih ke tendensi sentral yang kedua, yakni median. Median adalah titik yang membagi suatu distribusi frekuensi atas dua bagian yang sama, yang masing-masing terdiri atas 50% kasus dari seluruh distribusi. Median juga terdiri dari dua data, yakni data tidak berkelompok dan data berkelompok. Di sini kita akan membahas tentang data tidak berkelompok. Di dalam data tidak berkelompok yang nilainya sudah diurutkan berdasarkan besarannya, median adalah nilai skor ke N plus 1 per 2 dalam sederetan nilai yang berurutan. Kita langsung ke contoh. Di bawah sini, nilai median dari data 7,7,8 9,10, 11,12 sama dengan 9. Kenapa bisa 9? Karena kita ketahui bahwa median merupakan 50% dari seluruh kasus. Jadi, dari contoh yang pertama, kita bisa hitung di situ ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, kalau dibagi 50-50, maka akan tersedia nilai 9 di tengahnya, karena jika ditarik dari 3 ke kiri yakni 7, 7, 8 dan 3 ke kanan yakni 10, 11, 12, maka angka yang tersisa adalah 9. Maka 9 ini merupakan nilai mediannya. Contoh yang kedua yakni 7, 7, 8, 9, 10, 11. Dalam contoh yang kedua ini terdapat 6 angka yang tersedia. Karena kita ingin mencari median atau nilai tengahnya, maka kita harus membaginya menjadi 3. Jadi 3 ke kiri yakni 7, 7, 8 dan 3 ke kanan yakni 9, 10, 11. Jadi dapat kita simpulkan bahwa nilai tengahnya adalah 8,5. Beralih ke tendensi sentral yang ketiga yakni modus. Modus merupakan poin atau titik nilai pada skala pengukuran dengan frekuensi terbanyak pada suatu distribusi. Modus menunjukkan titik dalam suatu penyebaran yang paling padat atau tinggi konsentrasinya. Ada beberapa teknik pengukuran modus, di antaranya pengukuran modus kasar, crude mode, dan data tidak berkelompok, yang mana bisa kita simpulkan bahwa modus ini merupakan nilai yang sering kala muncul. Data tidak berkelompok pada sekumpulan data ini paling sering atau paling banyak muncul. Jika ada dua skor yang sama banyak muncul, berarti modusnya ada dua atau nilai di antara keduanya. Pada data yang tidak berkelompok, pengukuran modus sebenarnya true mode dapat dilakukan dengan menggunakan rumus MO yang bermakna modus sama dengan 3 median dikurangi 2 mean. Kita beralih pada data berkelompok dari modus. Pada sekumpulan data yang berkelompok, modus adalah titik tengah kelas interval yang mempunyai frekuensi terbesar atau terbanyak. Pengukuran modus sebenarnya true mode, yang juga merupakan data berkelompok yang memiliki skala interval. Pengukuran modus dapat dilakukan dengan menggunakan rumus MO sama dengan PBNY ditambah SB dibagi SB plus SA tutup kurung I. MO di sini merupakan modus, BBNY merupakan batas bawah nyata dari kelas yang mengandung modus, SB di sini merupakan selisih frekuensi kelas yang mengandung MO dengan frekuensi, SA di sini selisih frekuensi kelas yang mengandung MO dengan frekuensi, dan I di sini merupakan lebar interval. Jadi, dapat kita simpulkan dari ketiga tendensi sentral ini, yang pertama ada mean yang bermakna rata-rata, yang kedua ada median yang bermakna nilai tengah, dan yang terakhir ada
modus yang berarti angka yang paling sering muncul. Berikut ini merupakan contoh soal dari tendensi sentral. Yang pertama, tentukan nilai mean dari data berikut ini. 7,7,7, 8,8, 9,9, 9,9, 10. Nah, dari soal di sini kita harus menentukan mean dari angka-angka di sini. Mean merupakan jumlah total data dibagi banyak data. Itu artinya kita harus menghitung nilai berdasarkan jumlah frekuensinya. Cara menghitung jumlah total data adalah sebagai berikut. Pada nilai 7, jumlah frekuensinya adalah 3. Cara menghitungnya adalah 7 kali 3 atau 7 ditambah 7 ditambah 7, hasilnya 21. Pada nilai 8, jumlah frekuensinya adalah 2. Cara menghitungnya adalah 8 kali 2 atau 8 tambah 8, hasilnya adalah 16. Pada nilai 9, jumlah frekuensinya adalah 4. Cara menghitungnya adalah 9 kali 4 atau 9 ditambah 9 ditambah 9 ditambah 9, hasilnya adalah 36. Dan pada nilai 10, jumlah frekuensinya adalah 1. Cara menghitungnya adalah 10 kali 1 atau hasilnya adalah 10. Setelah kita mengetahui hasil dari perjumlahan beberapa mean ini, lalu kita akan total. Total data dari 7 adalah 21 ditambah 8 adalah 16 ditambah 9 yakni 36 dan ditambah 10, maka total data 21 ditambah 16 ditambah 36 ditambah 10 adalah 83. Cara menghitung banyak data menjumlahkan seluruh angka frekuensi yakni 3 ditambah 2 ditambah 4 ditambah 1 yakni 10. Mean yang tadi sudah kita hitung dengan total 83, lalu kita bagi dengan 10 yang merupakan seluruh angka frekuensi. Jadi dapat kita simpulkan bahwa 83 dibagi 10 menjadi 8,3. Jadi nilai mean dalam soal ini merupakan 8,3. Beralih ke soal nomor 2, yakni diketahui sebuah data adalah sebagai berikut. 3,5, 2, 7, 9, 1, 7, 5, 3, 8, 10, 12,5. Berapa nilai median dari data di atas? Nah, hal pertama yang harus kita lakukan adalah mengurutkannya dari terkecil hingga yang terbesar. Nah, hasilnya adalah 1, 2, 3, 3, 5, 5, 5, 7, 7, 8, 9, 10, 11. Setelah itu, kita harus mengetahui jumlah data, yaitu ada sebanyak 13 data. Karena jumlah data ganjil, maka kita bisa langsung menentukan mediannya. Caranya adalah dengan melihat nilai yang berada di tengah, yaitu nilai di urutan ke-7, jadi median dari data tersebut adalah 5. Jika ingin mengetahui cara menghitungnya dengan cepat, kita tinggal menghitung dengan rumus berikut. Median sama dengan MA sama dengan jumlah data ditambah 1 dibagi 2. MA yang berarti median, kita masukkan jumlah datanya adalah 13 ditambah 1 lalu dibagi 2. 13 ditambah 1 adalah 4 dibagi 2 sama dengan 7. Nilai median dari data di atas adalah 5. Karena kita menghitungnya 13 dibagi rata kiri 7 dibagi rata kanan 7. Jadi hasil tengahnya adalah 5. Beralih ke soal yang terakhir, yakni berapa modus dari data tabel ini? Nilainya ada 6, 7, 8, 9, 10 dengan frekuensi 3, 7, 5, 8, dan 2. Dari nilai yang di atas dapat dilihat bahwa frekuensinya merupakan 6 dengan frekuensi 3, berarti angka 6 muncul sebanyak 3 kali, angka 7 muncul sebanyak 7 kali, dan seterusnya. Bisa kita langsung dari soal pada tabel
kalau nilai yang paling sering muncul adalah 9. Hal itu karena nilai 9 muncul sebanyak 8 kali. Jadi modus dari data di atas adalah 9. Karena seperti yang kita ketahui bahwa modus itu merupakan nilai atau angka yang sering kali muncul. Dan pada tabel ini, angka 9 sering muncul sebanyak 8 kali, di mana angka 8 ini merupakan angka terbesar yang sering muncul pada soal di sini. Jadi bisa disimpulkan bahwa modus pada tabel di sini merupakan angka 9. Itulah tadi penjelasan tentang tendensi sentral yang terdiri dari mean, modus, dan median. Semoga bermanfaat dan see you.